ngomong juga jangan kotor. Iya. Tapi ya sebagaimana kita tahu juga, tiap gunung tuh punya aturannya sendiri, ya nggak sih? Masing-masing benar-benar. gunung tuh beda. Nah, Pak Kardi tuh bilang ya jangan sampai ngelakuin hal-hal yang dilarang di Gunung Merapi ini khususnya. Mm-mm. Udah tuh, intinya selesai sholat maghrib, mereka mulailah ngedaki Gunung Merapi ini. Semakin ke atas, udara tuh semakin dingin gitu loh Nat, Moy. Suasananya juga makin mencekam, apalagi pas mereka udah ngelewatin pos 3. Nah di situ tuh mereka ngeliat ada satu pohon ninjo. Gue nggak tahu sebenarnya ini pohon kayak gimana, tapi intinya ini pohon ada buahnya juga. Nah di situ tuh udah dikasih tahu sama Pak Kardi, lu jangan makan si buah ninjo itu. Kenapa emangnya? Nah gue nggak tahu, tapi intinya ya nggak boleh lah, itu larangan dari Pak Kardi. Oke. Nah cuman salah satu orang dari anggota kelompok ini tuh nggak percaya hal mistis, jadi kayak dia malah nantangin, malah diambil tuh buah ninjo. Brengsek Dimakan. lagi. Dimakan sama dia. Aduh. Kita sebut aja yang makan tuh namanya Yosa ya. Mm-mm. Si Yosa makan tuh buah ninjo, terus karena emang rasanya nggak enak, setelah dia makan dikit langsung dimuntahin sama Yosa. Gak lama Yosa tuh tiba-tiba dia duduk. Terus yang lain bingung dong, ini kenapa orang duduk gitu kan. Dan si Yosa ini kayak megang-megangin perutnya gitu loh. Kayak mungkin di perutnya ada yang sakit atau dia salah makan atau apa. Tapi menurut Pak Kardi, kayaknya itu tuh salah satu efek makan buah ninjo itu. Nah gara-gara hal itu, mereka akhirnya mutusin buat yaudah kita berhenti dulu deh, istirahat dulu biar Yosa tuh enakan dulu. Terus nanti mereka lanjutin lagi tuh ngedakinya. Ya udah akhirnya mereka cari tempat buat istirahat deket situ, dan si Yosa nih dituntun sama 2 anggota lainnya. Sampai udah kayak lewat tengah malam, mereka tuh udah ngelewatin Batu Gajah Mungkur, yang berarti ini tuh udah deket nih sebenarnya sama si tempat yang disebut Pasar Setan itu, si Pasar Bubrah. Nah mereka mutusin buat bangun tenda di situ, istirahat. Maksudnya tuh biar pas nanti lewatin Pasar Setan tuh di pagi harinya aja ntar, biar lebih aman kan. Ya. Di situ tuh kondisinya kabut belerang tuh makin tebel, dan di tengah-tengah malam itu tuh kedengeran suara-suara persis kalau misalkan kita lagi ada di pasar. Malam-malam tuh. Kayak rame gitu ya. Sayup-sayup orang ngobrol, tapi sebenarnya kalau lo lihat di situ tuh gak ada orang sama sekali, gak kelihatan apa-apa, kayak cuman suara-suaranya aja. Dan emang cuman ada grup mereka tuh di daerah situ ya. Mungkin yang pendaki-pendaki lain ada di daerah lain, cuman intinya gak kelihatan lah sama mereka. Tiba-tiba tuh ada suara gamelan-gamelan sayup gitu. Dan abis itu ada 2 orang anggota di dalam si grup ini. Itu tuh teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah depan, tapi nggak tahu maksudnya apa. Nah di situ Pak Kardi inisiatif tuh ngajak semuanya buat duduk dan berdoa aja tuh. Di situ tuh kondisinya bau belerang tuh makin bikin sesek dan makin dingin suasananya. Terus tiba-tiba ada salah satu anggota, kita sebut aja namanya Adi ya. Oke. Dia badannya kayak melayang gitu Nat, Moy. Melayang. Melayang aja tiba-tiba. Tapi jasadnya dia ada di situ lagi duduk Si kan? jasadnya itu yang melayang tiba-tiba. Oh, badannya melayang. Badannya melayang. Mampus. Dan gue nggak tahu gimana ya. Tapi tiba-tiba si Adi ini udah ada di tengah-tengah pasar yang penuh banget sama orang. Wah. Anjing. Dan banyak banget orang di sana. Cuman anehnya nggak ada seorang pun yang bersuara. Jadi kayak lu bayangin nih, ada orang-orang di dalam pasar lagi jual beli, tapi nggak ada suaranya. Tapi rame kan? Tapi rame. Cuman nggak pakai suara sama sekali. Aneh banget. Aneh kan? Jadi kayak cuman ada gerakan-gerakan doang gitu loh. Anjing. Nah Adi tuh ngeliat ke sekelilingnya dia, banyak tuh ada yang jualan, dan salah satunya ada penjual pisang di situ. Adi tuh ngerasa si penjual pisang ini manggil-manggil Adi dari jauh, tapi nggak pakai suara sama sekali. Cuman Adi pun ngerasa kalau kayaknya dia pengen deh buat disamperin gitu. Dan dia juga, si Adi tuh ngerasa kayaknya gue pengen nyamperin si penjual ini deh. Entah kenapa gitu, badannya ngerasa ngajak dia aja. Dia samper lah si penjual ini. Dia beli dan gak ngomong apa-apa. Entah kenapa kayak dia beli aja gitu. Terus di situ Adi tuh juga ngeliat ada temennya dia di sana, si Yosa yang tadi makan buah ninjo itu. Yosa tuh kelihatan kayak ada di sebuah lapak satu pasar itu. Terus dia ditawarin makanan. Si Yosa beli makanan entah apa, Adi juga gak ngeliat jelas karena dari jauh. Udah tuh Adi terus jalan-jalan, dia keliling-keliling, dia ngeliat rame lah pasar ini.
Cuman entah kenapa orang-orang di sana tuh transaksi jual belinya kayak pakai bahasa isyarat gitu loh. Oh. Aneh kan Aneh bentukannya. banget anjir. Iya. Lama tuh Adi keliling-keliling, terus dia juga pisah sama teman-teman yang lain, kayak cuman sendiri aja. Nah nggak lama, Adi ini ngeliat dari kejauhan kayak ada kereta kencana gitu loh. Jadi kayak ada kuda, terus ada yang ngendarain, terus di dalamnya kayak belakangnya kayak ada kereta kencana gitu. Dan yang ngendarain tuh sosok orang tua pakai jubah dan berjenggot. Oke. Tiba-tiba dia masuk ke dalam pasar itu. Dan pas sampai di depan Adi, ternyata sosok ini tuh di dalam jubahnya itu dia kayak pakai seragam abdi keraton gitu. Dan dia ngebawa Adi masuk ke dalam kereta yang di belakangnya dia ini, si kereta kencana itu. Anjir. Udah tuh Adi masuk ke dalam, dan ternyata di dalam si kereta ini udah ada 3 teman Adi yang lain. Oh. Jadi kan dia berlima tuh. Iya. Si Yosa ada di pasar itu kan. Nah 3 teman Adi yang lain itu udah ada di dalam kereta itu. Tiba-tiba Adi bingung dong, kenapa bisa teman-teman gua di situ kan? Dan makin bingungnya lagi, mereka berempat itu dibawa keluar pasar sampai ke satu gubuk kecil gitu. Dan di dalam gubuk ini mereka tuh dikelilingin sama sosok-sosok manusia, tapi mukanya pucet semua. Cing serem banget. Bener-bener kayak pucet, bukan orang sehat gitu loh. Iya. Nah Adi ini makin ngerasa aneh. Kayak wah Masya Allah, gue udah masuk ke dalam alamnya para makhluk halus nih, gue harus keluar dari sini. Iya. Dia sadar gitu. Akhirnya Adi dan teman-temannya tuh lari. Mereka kabur keluar dari gubuk itu. Mereka lari kenceng banget, sampai mereka nih dikejar sama penduduk-penduduk yang mukanya pucat itu. Dikejar jadi kayak zombie apokalips gitu loh. Iya. Mampus. Dan di tengah kepanikan gitu, Adi tuh baca doa. Dia baca ayat-ayat Al-Quran buat ngusir setan lah. Sampai Adi tuh teriak Allahu Akbar 3 kali. Dan abis itu tiba-tiba Adi pingsan gitu aja. Oke. Nah begitu udah bangun nih, tiba-tiba Adi tuh udah ada di pos 3 aja. Dan yang ada di sebelahnya Adi itu ada satu temennya yang ikutan lari tadi. Cuman masih terkapar gitu aja, kayak temennya tiduran gitu. Sedangkan Adi udah bangun nih. Dan di sekeliling Adi dia ngeliat ada Pak Kardi dan beberapa tim SAR ada di sekitar dia situ. Adi nanya ke Pak Kardi, "Pak, teman-teman saya lain di mana?" Pak Kardi bilang, "Tuh 2 teman kamu yang lain tuh ditemuin ada di bawah bibir kawah." Tiba-tiba aja kayak beda tempat jauh banget gitu. Dan Pak Kardi bilang, "Kalau kita terlambat dikit aja, entah nggak tahu tuh teman kamu nasibnya gimana." Sedangkan si Yosa itu hilang, masih belum ketemu. Mampus. Waduh. Mungkin karena dia makan buah ninjo itu kali ya. Iya. Dan menurut Pak Kardi, Yosa tuh diambil sama Mbah Kiai Petruk yang nunggu pasar setan itu. Gila. Dan si Yosa ini baru 3 hari kemudian ditemuin sama tim SAR dengan keadaan tuh si Yosa ini lemah banget. Tapi untungnya langsung tuh dia dapat perawatan intens. Anjir. Berarti karena makan buah itu si Yosa jadi kayak dalam tanda kutip ya diselamatin sama orang-orang tuh beda sendiri ya. Iya, dan ya kena batunya itu dia 3 hari diculik atau diilangin gitu loh, Moy. Gila, gue gak kebayang sih. Yang tadi cerita gue kan pindah ke pasar setannya sendiri. Lu rame-rame anjir. Itu dia, makanya parah banget kan. Asli. Lagian parah juga ya Bis, Yosa sosokan makan buah ninjo gitu padahal dilarang. Sampai sakit gitu kan perutnya dia. Terus sampai harus dituntun sama teman-temannya lagi. Iya sih, benar. Gue aja pas asam lambung kambuh tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kayak perutnya sakit, terus dadanya sesek, sampai harus dibawa ke rumah sakit gitu loh buat berobat. Gak kebayang kan Nat. Jadi Yosa tuh karena dia tuh 3 hari terjebak di satu tempat yang aneh banget. Dan gue tuh ngerasa kayak waktu pas GERD gue kambuh aja, itu tuh parah banget buat gue. Sampai yang gue rasain tuh sama kayak si Yosa tuh, dia kan kayak pengen muntah-muntah dan gila gitu kan. Nah sama halnya kayak gue, waktu pas gue ngerasain GERD itu tuh rasa sakit gue tuh sampai berhari-hari. Emang parah sih. Dan cerita si pasar setan Bubrah ini tuh emang udah terkenal banget, Natmoy. Ya lu bisa carilah, banyak juga orang yang emang hilang di situ. Dan lu nih, lu asam lambung, lu GERD, ya lu juga nggak sendirian. Banyak juga yang ngalamin itu gitu loh. Dan buat antisipasi itu, ya bisa aja sebenarnya lu tinggal minum Fresma. Ini tuh gabungan antara madu hutan dan juga kunyit. Jadi ini tuh solusi banget buat lo yang suka asam lambung, lo yang GERD. Lo suka minum kopi kan? Iya. Lo juga kalau makan buka puasa tuh gorengan kan, Moy? Iya. Ini sebenarnya solusi banget. Lo tinggal minum rutin aja sebenarnya. Dan gampang, belinya cuma tinggal di official marketplace-nya si Fresma ini. Lo ke apotek juga ada.
Lo ke toko herbal juga ada. Oh, Nah, lo berdua udah visit microsite kenaliterormu.com belum? belum lagi gue. Nah, Muy, di situ lo bisa tahu jenis teror gangguan lambung lo tuh kayak gimana. Oh, Nah, kalau lo udah tahu, lo langsung upload ke Instagram story, terus lo tag ke @fresma.id. oke. Itu lo bisa dapetin merchandise lo, Muy. Oh, kalau misalnya gue nge-tag ke sana, gue dapat eksklusif merchandise pack-nya. Iya. Ih, gue Wow. cobain kali ya. Boleh. Tapi nanti ya. Kita lanjut cerita dulu. Oke, Lo kan boleh. sekarang. Ya, betul. Muy, Bi, Iya. kan kalian tadi udah cerita tentang pasar setan. Nah, sekarang gue punya cerita tentang 6 anak muda yang hampir kejebak di pasar setan. Oh, Oh shit. Jadi ada anak muda, kita sebut aja namanya Adit. Adit ini tuh anak kuliahan semester 8 yang lagi libur. Terus bingung mau liburan kemana. Akhirnya dia mutusin untuk naik Gunung Arjuno.